Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahu faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقها منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Terkhusus pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan, yaitu beberapa nikmatul iman wal Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan perkara yang mulia pula, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita terus panjatkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yang mudah-mudahan selalu tercurah limpahan rahmat kepada junjungan dan Nabiullah Muhammad kita, ya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi ini memperjuangkan daripada usaha-usaha atas agama, memperjuangkan bagaimana kebahagiaan umat manusia ini tersebar di seluruh dunia dari awal hingga nanti berakhirnya dunia ini. Dan mudah-mudahan kita kelak daripada kita mengamalkan apa yang telah Nabi ajarkan kepada kita, kiranya Nabi akan memberikan syafaat kepada kita kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, tak lupa khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berbekal takwa inilah yang menjadikan kita, yaitu bahagianya kita di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Bekal kita menghadapi dunia yang sementara ini yaitu dengan ketakwaan, dan kemudian bekal kita menghadapi kebahagiaan akhirat juga dengan ketakwaan. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, takwa adalah kunci daripada segala kebahagiaan yang akan kita jalani, baik kehidupan di dunia yang sementara dan kemudian nanti di akhirat yang selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pada kehidupan kita ini tanpa sadar terkadang kita menilai dan mengukur keberhasilan hanya dengan apa yang dimiliki atau mampu dicapai saja. Nilai akademik yang tinggi, jabatan yang mentereng, pengaruh yang luas, atau harta yang berlimpah. Memiliki capaian dalam hal tersebut seringkali dianggap sebagai bentuk keberhasilan. Tentu hal ini bukan sesuatu yang sama sekali salah dan keliru. Hanya saja dalam Islam memberikan kepada kita ukuran yang berbeda. Agama yang kita yakini tidak mempertanyakan seberapa tinggi posisi kita, seberapa baik nilai kita, atau seberapa banyak harta yang kita miliki. Itu semua memang penting dan tentu harus terus diupayakan dengan baik. Tetapi
ada hal yang sepatutnya tidak kita lupakan, yaitu seberapa manfaat capaian yang telah kita dapatkan untuk kita sebarkan kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Inilah standar hidup yang kita gariskan. Inilah standar hidup yang digariskan kepada kita selaku umat Islam. Iman yang benar dan tulus akan senantiasa melahirkan sikap positif yang memberikan dampak nyata, bukan hanya identitas maupun simbol semata. Jamaah sidang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah ini, khatib ingin menyampaikan 3 kebermanfaatan yang hendaknya kita upayakan bersama sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam yang kita imani. Yang pertama, kebermanfaatan bagi diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa manfaat dan kebaikan akan diraih oleh setiap pribadi muslim jika dia terus berusaha mendisiplinkan jiwanya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberuntungan bagi siapa saja yang terus berusaha membersihkan hatinya. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebermanfaatan bagi diri sendiri bukan sekedar tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sebab betapa banyak orang yang mengetahui kewajiban sholat, tetapi sholat itu belum mampu menertibkan hidupnya. Ia sholat namun masih mudah berbohong. Ia beribadah tetapi masih ringan melanggar amanah. Ia mengaku beriman tetapi waktunya habis untuk hal-hal yang sia-sia dan melalaikan. Padahal jika iman itu benar-benar hidup, maka ia akan tampak pada kedisiplinan, pada kesungguhan memperbaiki diri dan kemampuan menahan diri dari perbuatan maksiat. Inilah poin pertama yang perlu kita perhatikan, bahwa Islam mengajarkan umatnya agar terus berusaha mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi diri sendiri sesuai dengan tuntunan syariat. Sebagaimana Umar bin Khattab menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab nanti. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua yaitu kebermanfaatan bagi keluarga. Setelah berusaha memperbaiki dan membenahi diri sendiri, maka kebaikan itu haruslah dirasakan oleh orang terdekat kita, yaitu keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat tersebut menegaskan bahwa keluarga kita bukan hanya sekedar tempat untuk pulang, tetapi padanya ada amanah bagi kita untuk mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi mereka. Banyak orang yang tampak baik di luar, namun akan tetapi keluarganya justru tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Betapa banyak seseorang tampak santun di luar, tapi justru keluarganya yang paling sedikit merasakan kelembutan sikapnya. Di hadapan orang lain ia menjaga lisan sedemikian rupa, tetapi di rumah ia justru sering meninggikan suaranya. Betapa banyak mereka yang berusaha terlihat baik di masyarakat, akan tetapi keluarganya di rumah justru merasakan jarak dan sikapnya yang keras. Padahal tolak ukur kebaikan dan kebermanfaatan seseorang itu justru ada pada keluarganya. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian
adalah yang paling baik bermanfaatnya untuk keluarganya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kebaikan yang kita berikan kepada keluarga kita tentu tidak cukup hanya dengan harta atau kebaikan materi saja, akan tetapi juga kebaikan yang bersifat batin. Keluarga kita sangat membutuhkan senyuman ramah kita, kasih sayang kita, dan juga sikap baik yang terkadang hanya kita berikan untuk orang lain selain keluarga kita. Oleh sebab itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengingatkan agar seseorang senantiasa mendidik keluarganya dengan adab dan ilmu. Beliau mengingatkan agar para orang tua tidak berhenti dengan hanya memberikan manfaat materi saja, tetapi lupa dalam memberikan pendidikan dan teladan yang baik. Bagaimana dan seberapa banyak manfaat yang bisa kita berikan kepada keluarga kita menjadi tolak ukur sejauh mana keimanan kita. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin wa rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, yaitu Islam menuntut pemeluknya untuk hadir sebagai solusi di tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa." Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa sikap hidup individualis yang tidak peduli pada lingkungan dan masyarakat sekitar bukanlah ciri dari seorang muslim yang baik. Terkadang kita sudah cukup merasa soleh hanya dengan sering ke masjid, sering membaca Al-Quran, sering berzikir, sering bersolawat, padahal tidak demikian Nabi mencontohkannya. Rasulullah SAW adalah sosok teladan mulia yang hidup baik dalam bertetangga. Beliau hadir bukan hanya sebagai sosok Nabi atau orang soleh yang hidupnya habis hanya untuk di masjid. Beliau adalah sosok tetangga yang terbaik, sosok pemimpin yang paling adil, dan manusia yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kebermanfaatan yang bisa kita berikan tidak selalunya harus berupa hal besar, termasuk menepati janji, jujur kepada sesama, menjaga lisan, bahkan kebaikan-kebaikan kecil lainnya, meski sekedar menyingkirkan gangguan dari jalan, merupakan diantaranya bentuk kebermanfaatan bagi sesama. Masih hangat dalam ingatan kita bagaimana Nabi Muhammad SAW mengisahkan tentang seseorang yang diampuni dosa-dosanya karena telah menyingkirkan duri dari jalan. Diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, ia mengatakan, saat seseorang pria sedang berjalan, tiba-tiba ia mendapati sebuah dahan berduri yang menghalangi jalan. Ia kemudian menyingkirkannya, maka Allah menerima amalannya dan mengampuni dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ganjaran pahala bahkan dari kebermanfaatan kecil yang kita lakukan. Lantas bagaimana jika kita bisa mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi sesama? Tentu ketika hal itu diiringi dengan keikhlasan dan ketulusan karena Allah Subhanahu wa taala semata, pahalanya akan berlipat ganda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadi sosok yang terbaik, tidak peduli seberapa tinggi posisi kita dan seberapa banyak harta yang kita miliki. Yang terpenting adalah seberapa banyak dan seberapa luas manfaat yang bisa kita berikan untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat sekitar. Oleh karena itu, mari kita menjadi seorang muslim yang hidup dengan keimanan yang membawa pada amal kebaikan serta kepedulian kepada sesama kita.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin iftahil babir rahmatillah 'adada ma fi ilmillah. Salawatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu ma'al abadi khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in at-tabi'in at-tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفرنا بحلالك حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما رباني صغارا. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما رباني صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يسمعون. أقيم الصلاة.